جفين جديد ختم كفار ختم كفار ختم سلام عليك يا رفيع السان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع السان والدرج لك من قوم به سكنوا وبه من خوفه سلام عليك يا رفيع السان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع السان والدرج لم قل بطحا وصارفنا وسفا والبيت يالفنا ولنا المعلى وخيف منا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان بالسلامة والعافية من كل بلية والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعصر وجودنا محمد بن عبد الله الذي مولده بمكة المكرمة وهجرته بالمدينة المنورة ووفاته بتلقاء البيت الطيبة وعلى آله وأصحابه الذين تبعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا حسنا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا وبشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم زل له وجه وزد يمكن من أسلاب طاهرة إلى رحم استقية فاخرة حتى أخذ جنيله من بين أبويهما ولم إلا على شفاهك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا على صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة فتحها ونسها ونهورها وبركتها وهدها ونسألك اللهم خير هذه الليلة خير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها ونعوذ بك بها والشر ما قبلها والشر ما بعدها اللهم بارك لنا في رجب وشعبان بلغنا رمضان وعنا على القيام والصيام والتلاوة والقرآن اللهم بارك لنا في رجب وشعبان بلغنا رمضان وعنا على القيام والصيام والتلاوة والقرآن اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وعنا على القيام والصيام والتلاوة والقرآن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من حسن الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan terbaca doa tadi kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, diberikan pahala yang berlimpah kepada kita semua, dan terangkat segala musibah dan bala kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masih diberikan sehat, nikmat wal afiyah kepada Allah,
sehingga kita bersama berkumpul berselawat tadi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan berkat kita berselawat lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa kita diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan Allah. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, diluaskan rezeki yang halal, selamat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kita diwafatkan dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi itu doa dari awal dia lahir sampai hari kiamat. Doa itu tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita beradab bergaul dengan Allah, dijaga lisan berzikir dengan hati, artinya hati mengucapkan dengan zikir kita, kemudian dijaga dengan lisan kita bersamaan dengan adanya hati. Ini daripada sambungan daripada yang minggu tadi boleh dijasahakan. Artinya selalu ingat awan Allah dengan lisan mengucapkan bahasa kita la ilaha illallah, artinya ini itu ingat awan Allah. Zikirnya atau Allah termasuk juga ingat awan Allah, atau hu itu termasuk juga ingat awan Allah. Artinya hati dahulu, hanya untungnya lah lisan. Apapun di sana daripada kita diingatkan dengan zikir mengatakan awan Allah, maka zikir lawan Allah lisan itu tadi. Rasulullah bersabda di dalam sebuah hadisnya, amalan yang dicintai oleh Allah adalah bahwasanya antamut walisan muqarrabun bizikrillah. Amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kalian wafat nantinya dan lisan kalian tidak, lisan kalian adalah basah, selalu basah dengan menyebut dengan nama Allah. Jadi apabila orang kebiasaan berzikir Allah dengan hati, dengan lisannya, kemudian tersandung batisnya daripada batu, pasti jawab Allah karena tersandung, karena kebiasaan. Itu termasuk latihan buat kita. Jadi supaya kita itu selalu ingat awan Allah. Nah, misalnya orang tuh kada kawat diusahai membaca pada kawat juga. Ingat barang melihat sesuatu adalah itu menyukuri dari nikmatnya Allah. Itu termasuk zikir. Dengan adanya demikian itu, maka kita memunajat kepada Allah. Mudah-mudahan kita ini dimudahkan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita ini diberi taufik oleh Allah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat lawan Sayyidina Mu'az. Ya Mu'az, kata Rasulullah, ini yuhibbu, wahai Mu'az, aku di sini cinta awan ikam, aku sayang awan ikam. Misalnya adalah ada seorang pejabat, orang itu terkenal, saking terkenalnya pian ini kada orang terkenal. Lalu pejabat tadi mengiok pian, cinta awan pian, macam apa ada pian? Orang pejabat itu sayang awan pian. Misalnya pian bertamuan di jalan, lalu nyuk hormat dengan pian, sedangkan pian ini kada ada apa-apanya dengan dibandingkan dengan orang tersebut. Karena dia hormat dengan pian, hati pian kayak apa rasanya? Senang, gembira hati dia. Itu tandanya orang tercinta. Seandai kata bila dia paham dengan makna yang bismillah kemarin itu, andai kata mudahan paham ya.
Andai kata pian mengatakan itu, Rasulullah sendiri mengucapkan dengan pian sayang dan cinta, karena pian sudah paham dengan arti yang bismillah itu. Macam apa ya? Pahamlah. Yang ulun bacakan kemarin Fatihah. Andai kata Fatihah itu pian baca dengan sebujurnya, dengan makna dan fadilatnya, sugiannya, Rasulullah itu mengucapkan cinta awal dia. Andai apa kayak pian rasanya? Senangkah ada? Gembira ada? Nah itu sebagai tamsilan orang pejabat tadi. Kayak itu juga bila pian bujur maknanya daripada ibadah tersebut, maka Allah memberikan satu faidah. Bila Rasulullah sudah cinta dengan kita, Allah pun akan memberikan faidah kepada kita semuanya. Nah itu. Jadi maaf ya, ada salat banyak biasa Fatihah, bersabar aja dulu. Adanya bikin lagi gilirannya juga jangan lain. Nah itu maknanya. Maka di dalam situ seringlah kita menyebut dengan nama Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika, Allahumma a'inna ala dzikra wa syukrika wa husni ibadatik. Seringlah kita mengucapkan itu supaya kita tuh takaruf dan tawadhu awal Allah. Itu dulu. Jadi di rumah gini mbak sembahyang berbaca Allahumma a'inna ala dzikra wa syukrika wa husni ibadatik. Diamalkan mbak sembahyang lah. Satu akan kamu kulun kedah hafal gue, nah kita ada yang menulisakan nya ada aja nang di majelis kita ini nang tukang tulis, mudahan nang tukang tulis itu kita mendapat hidayah juga. Nah jadi dibaca itu ambil sembahyang. Nah itu cara kita mendekati Allah, cara kita bergaul dengan Allah. Lisan hati selalu zikir, ingat lawan Allah. Nah, macam itulah Rasulullah memberikan pesan Sayyidina Mu'az bahwasanya jangan ditinggalkan setiap kali imbah sembahyang, tuntung sembahyang, amalkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni, ya Allah tulungi ulun. Allahumma a'inni, ya Allah tulungi ulun. Membacanya bertartil, kalau bertartil bersuku-suku atau beradab atau bertabi-tabi. Nah itu sudah kan. Dengan Allah kada beradab membacanya terlalu benar. Bertabi-tabi beradab. Jadi ya Allah tolongi ulun. Jadi jangan hendak kita itu mengerjakan apapun kecuali minta tolong lawan Allah. Allahumma ini, ya Allah tolongi ulun ala dzikrik, atas selalu ingat zikir lawan dia. Wa syukri, imbah itu ingat lawan dia, ulun selalu bersyukur ingat lawan nikmat sedih. Nikmat Allah, nikmat yang diberikan oleh Allah lawan kita. Nah ingat anugerah sidin pula, ingat karunia sidin, ingat lawan pemberian sidin. Pokoknya mengingat sebaratan apapun yang ada di dalam awak kita itu mengingatkan awan Allah. Nah itu tandanya kurang bersyukur. Ini syukur aku kayak Pak Haji Amin, syukur sidin. Kawan duduk masih. Coba kalau berlingkun berapa karena kawan lagi ciling mata. Syukur, ada syukurnya. Nang berapa orang mata masih melihat, syukur aku bisa melihat juga. Itu zikrullah harus ingat kawan Allah. Ini kata dapat masalah bahampas dada, memukul dada, menarik-narik rambut, saking menyesali dan perbuatan apa aku jadi kayak dulunya aku hebat, sekarang aku ada hebat. Nah itu orang yang jauh daripada Allah. Nah jadi kita sudah belajar di sini, mudah-mudahan jangan bertapuk dada lagi dapat masalah, kan? Jadi Allah memberikan kita untuk bersyukur, lalu alhamdulillah banyak rezeki dari Allah, anugerah dari Allah. Makanya wa husni ibadati, mudah-mudahan dapat taufik dan hidayah di sebaratan kita ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah jadi bila orang membaca tadi dalam hati
Ingat awan Allah, ingat jua wenang dibaca, ingat jua nang pambarian membaca. Ulangi di dalam hatinya Allahumma a'inna dzikra. Untungnya baca Allahumma a'inna dzikra wa syukrika. Artinya kita di dalam hati ingat pemberian Allah, ingat nang memberikan pembacanya daripada Allah, nang mengucapkan daripadanya Allah, mengingatkan kita daripada Allah, timbul syukur. Paham? Segala-galanya yang diberikan oleh Allah kita ingat, timbul syukur. Nah itu ngarannya menambahi daripada amal ibadah lainnya. Di dalam Habsyi ada itu mengatakan wallahi ma hazal wuzur illa musirun lil ma'dun fahuwana giyawadu ya ghaira fi kulli syai. Itu sudah ada. Ujar sidin mun bujur-bujur ikam itu di situ mengingat membaca dengan bujur-bujur, ingat dengan aku di situ. Berarti ikam pinandu kawan wujud aku. Walhima hazal wujud, berarti kan pinandu dengan wujud aku di situ. Di mana melalui pinandunya? Dari hati, dari tentang ke hati, kamata, timbah kamata melihat anggota yang diberikan oleh Allah, timbul dalam syukur. Syukur ini menyelimuti batang tubuh ya. Pahamlah? Hati dahulu, tuntung hati, mata pian melihat, awak pian cekongan, lalu syukur membaju pian. Lain si syukurnya. Nang syukur nang itu nang pin bersyukur awan Allah itu tadilah nang manokupi pian. Umpama wadai maulin, pisang toh, pisang wala. Pisang maulin itu pisang, lalu dibubuhi dengan gelepon, hilang pisangnya, timbul maulinnya, aturnya maulin dah. Pisang wala timbul, hilang pisangnya, timbullah maulinnya. Nah, nang maulin mah syukur bisa ada hamil, nangnya apa? Maulin, jelas. Pisang maulin nangnya. Nah itu pisang, nang maulinnya, nang kadang-kadang pisang syukur pisang tadi. Itu ngarannya pinandu. Ulangi lagi. Oh Pak Haji ya Allah. Ya hafal kan ya Pak. Ya Allah. Hati tadi ingat, hati ini ingat awan Allah. Sudah ingat awan Allah, lalu mata pian melihat. Melihat nih, melihat awak pian seikungan, lalu pian ucap syukur aku ujar pian tadi. Dengan syukur tadi hilanglah nang sing awak nang ini tadi, dibungkus dengan tepung maulin tadi. Bunyinya pisang maulin, pisangnya kelihatan tapi maulin nang pisang maulin. Mana pisangnya? Ada. Hah? Ya Pak. Oi. Nah, nang mana? Nah, iya nang memakannya bang Pak. Rasanya, nah, terus mana kita? Rasanya senang, rasanya gembira, rasanya nikmat. Nang mana? Itu nasinya. Mauzudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kada jelas kita lalu juga. Ya kalah. Ini ada kisah. Lihat ya kita belum bicara ini. Kisah ya, supaya jangan tegang. Jadi pas karena raja di garis putih hendak tanjakan turun mau ke terminal, raja di situ tanda tangan di polisi. Siapa ngaran? Supanulun yang nyambat tanda tangan barang polisi, tanda tangan berputar sampai buat nyamuk. Bingung polisi, apa polisi ini berputar kayak buat nyamuk. Ada begini namanya siapa ngaran bapak, ngaran ulat ulai, pas benar dapat nyamuk ulai. Iya sekali aslinya siapa pak? Hanya Sulaiman, ya ulai.
Ada ya, pakai saya lah. Buat sekejam tegang aja. Soalnya ngarannya ulai. Bingung polisi udah buat nyamuk utar. Banyak ulai. Ya Allah. Jadi walimah hazal wujud, demi Allah apa yang di permukaan bumi ini, sabarataan kita ini lah, sabarataan ini mengisyaratkan adanya zat wajib disembah, yaitu adalah Allah. Lihat, ada siang, ada malam, ada panas, ada hujan, ada bintang, ada angin, ada musyir dan apa ada di situ ditimbulkan di dalam penglihatan kita. Syukur kita, amunnya panas saja kada ada di naungan apa. Nah, jadi ada hikmahnya juga tadi. Musyir lamatbur mengisyaratkan adanya zat yang wajib disembah, adanya Allah. Ini artinya kita hadir di sini, kalaunya kita ke Allah atau kada mahandaki kita hadir di sini. Nah, kada datang ke biar duduk di sini. Nah, itu ngarannya ada mawujudnya Allah membukakan hati pian yang hadir di sini. Artinya Allah mahandaki pian. Jikanya Allah kok kada mahandaki kebaikan, kada mungkin pian harapan datang ke sini. Kada ada pun duduk di tempat ini. Kada ada harapan umpat berselawat. Tapi Allah tujuan kita dengan hadirkan di tempat ini. Ujar Allah, aku ingin mengampuni dosa-dosa mereka itu dengan hadirnya mereka itu di majelis ini. Nah, ini suatu kabulnya bagi dia. Mudah-mudahan dengan kabul ini kita malam ini kita diberikan Allah dengan kabulan dan kerja oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan majelis ini dicari oleh malaikat Allah. Siapa membuka majelis itu berkenaan dengan amal ma'rifah, itu yang dicari oleh malaikat Allah. Apabila orang membuka selawat, majelis selawat, maka selawat itu didatangi oleh malaikat selawat juga. Apabila orang itu membuka dengan majelis burdah, maka yang datang malaikat burdah juga. Sama malaikatnya. Cuma burdah ada bida-bidanya. Ada kita sini majelisnya Rasulullah yang dibacakan tentang Rasulullah. Itu namanya majelis Rasulullah. Kalau majelis Quran, ya Quran juga dibaca. Nah, itulah hikmahnya. Mudah-mudahan kita diberikan Allah dan diberikan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan menjaga waktu supaya waktu kita kada terbuang. Karena kadada artinya yang disasari bagi seseorang sesudah di dalam surga, kecuali adalah sesuatu yang mereka itu dilewati di dunianya, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita datang ke majelis mendekati diri kepada awan Allah Subhanahu wa taala, dan takaruf lawan Allah mendatangkan di majelis ilmu ini. Nah, takaruf lawan Allah artinya dengan berkat selawat tadi yang kita baca sampai tadi. Nah, takaruf marahnya itu karena di situ lengkap selawat yang tadi, ada hajat, ada tujuan, ada maksud, ada makna, ada yang dipelajari. Nah, itu. Dan mendekatkan diri zikir lawan Allah yaitu tafakkur. Nah, tafakkur. Kayak apa tafakkur? Orang ngerti dia tafakkur. Tafakkur itu berdiam diri. Nah, kayak apa? Nah, mengingat diri kita supaya kita ingat, ini tafakkur, ini dan kayak itu. Nah, itulah yang menjaga hati kita supaya hati kita tuh ingat awan Allah. 75% itu ingat dengan awan Allah, 25% itu hanya dunia. Nah, itulah arti yang dimaknakan pada pelajaran malam ini. Kita waktu sedikit kita rubah. Jadi kita membacakan menakib sedikit tentang Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani, dan mudah-mudahan terbacanya menakib ini kita semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapat terkumpul para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ada menyusul mama, ada menyusul kita 41 hari, ada menyusul kita. Liur siapa? Yaitu liur Saman Mulia Awan Pangkuan oleh Sarwani Abdan. Marina sigil juga 41 hari pak kali liur sigil jadi kucu pakar.
Sidin itu siapa? Sangat mulia, manakan siapa pulang? Bahwasanya nang menyuruh siapa itu adalah si Muhammad Arsyad Kalampay. Padahal orang kayak si Muhammad Arsyad Kalampay kan sudah meninggal. Han disuruh melalui dari mimpi, susui dengan liurmu. Itu Abah Sakumpul kan dipeliharakan ya Allah, sudah dari awal dipeliharakan. Kita nang ini pulang berniat dari awal dipeliharakan supaya apa bagusnya. Makanya bila hendak nangka itu cara bopang sedikit, bila hendak nangka itu tuh dahulu laki dunia ini kan sing kedua baudu hendak hanya menginjak orang betis melatuk kalipnya. Banyak anak kali baudu dulu badab dahulu kan orang bahari itu buju-buju madahi, cuma bahari itu orang memadahi itu berduaan, amun di umum ini yang diurangkan orang ya. Lalu sudah sidin berumur 3 tahun setengah, belum singkat aja 3 tahun setengah sidin berumur. Imbah itu sidin bermainan apa lalandingan atau lalandingan parahwan, tapi terbuat dari gadang, dari gedebung pisang. Dari gedebung pisang. Halus saja gedebung pisang itu kan halus. Jadi sidin kan sidin tuh dahulunya lagi halus tuh ngarannya Qusairi Ahmad Qusairi. Karena panggaringan dirubah dengan Muhammad Zaini. Oh Qusairi sidin. Bapaknya wana ulun bermain gadang pisang. Jangan bermain gadang, tuh gadang itu bisa dimakan, bisa disayur. Hari kan orang disayur orang. Wah ini benar ya, sama paling menyayur juga, karena banyak sayur orang lain ya. Lalu sidin tadi Abah Sakumpul ini dijulunglah gadang pisang yang dimainkan tadi. Ada lagi bermainan. Nah, kuitan menagur sekali aja masih. Karena apa? Karena dipeliharakan sudah pulih paman-paman sidin, awan datu-datu sidin. Karena datu-datu sidin sudah kurang wali. Lalu pulang sidin ini tadi habis bermainan ditagur tadi, lalu hendak berjalan nonton bioskop. Nah, di bioskop dulu kalau di Banjar tuh Kemarati, Selawian. Nonton bioskop umur sekitar 5 tahun. Bila duduk di situ, sidin duduk di situ, menghadangi bioskop diputar kalau kali pelem. Sampai di situ sidin tadi dudukin kami, karena bioskop itu kan belantai, jadi orang mau kami ke dinding mana-mana. Terjapai tangan sidin, aja sidin, acil, kita pulihkan, Pak Kacilan itu lelakian orangnya. Acil kita pulihkan yuk, sudah aja, belum jadi putar lagi. Ternyata rusak putaran tadi, menandakan bahwa sidin sudah adalah wali. Buliklah sidin sampai di rumah pulihkan. Esok itu jalan bertiga awan kawan sidin, berjalan ke pasar Matapura. Jalan, habis berjalan sampai Matapura itu datanglah sarwani Abdan. Bulik, emang anak mananya mana? Anak ke pasar, bulik. Selalu diintai oleh sarwani Abdan. Bila ada sarwani Abdan yang mintai, sama mulia yang mintainya, mengintipnya si Muhammad Zaini tadi, Abah Sakumpul. Jadi kawan yang bertiga ini kita melihat disuruh bulik, Zaini kita berikan bulik. Aku disuruh paman. Mana paman? Nang bertiga itu kada melihat, padahal sidin di rumah. Nang sarwani Abdan itu di rumah, kada dia melihatnya. Nang bertiga tadi buliklah sidin tadi. Mbak itu pulang sidin tulang sekolah di madrasah Sakumpul Darussalam. Masuk sekolah di madrasah. Bulik di madrasah itu dihadang oleh orang kakawanan sidin juga. Lalu kakawanan sidin ini menipu sidin. Ditipunya kenapa? Jadi kita kasih tuh
ada nak dipadahkan. Begitu keluar daripada sekolah madrasah tadi, keluar dihadang oleh buahnya di pohon pisang. Lalu dipukuli sidin tadi, babak balur. Kada melawan. Sampai ke rumah, kada bapak ada kuitan. Awam tadi niat, ini napa nyawa. Awak bina berbincol-bincol. Anu ni ay sangat katiki, kalau katiki. Nah, halim badat. Dikasai sidin, abah sakumpul nih awan balsam, awannya angin. Kasar. Garing belah sidin tadi. Habis garing tadi itu, lalu diurut oleh ini sidin nangarannya itu namanya Sadia. Diurut, abah sakumpul tadi malihan. Tak menang tak orang kenapa nih? Ujian tukang urut nih kayaknya dipukuli anak ini. Si anak nih masa aja ini kepada hawa aku dan ininya disangat halim badak dia diperiksa bujur biru awak sendiri nang memukuli tadi balima itu gila berdatang sampai itu. Nah itu kawalian sendiri. Jadi habis itu lalu sidin untuk bermimpi. Nah mulai itu sidin dapat mimpi melalui dari laduni ilmu. Nah ini laduni ilmu. Jadi laduni ilmu itu di surah dingin Allah karena menceritakan insyaallah. Nah itu ilmu laduninya. Tapi harus belajar dulu puasa 41 hari lebih pada sebulan. Anak memakai ilmu laduni puasa 41 hari lebih pada sebulan malah. Yang kedua, tidak bergaul dengan orang selama 3 tahun 10 hari. Satu syarat, boleh ke masjid. Hari Jumat ke masjid, habis itu masuk lagi ke dalam halwat. Selama 3 tahun 10 hari. Nah itu hendak belajar ilmu laduni. Wah itu alihnya. Adanya alih kan, membujur Allah menghendaki dan meridai. Ya Allah. Amun Allah hendak menghendaki meridai, kan sudah pelajari nih. Anak berniat 1000 rakaat sembahyang, Allah menghendaki meridai, Allah menolong. Jadi kalau melakukan 1000 rakaat sembahyang, asal bujur-bujur. Nah ini yang ada bujur-bujur kayak apa? Muni bujur-bujur, insya Allah. Nah, lalu sidin mulai dari mimpi. Begitu mimpi dengan si Muhammad Arsad belajar ilmu yang kayak ini, artinya ilmu tariqah, ilmu ma'rifah, dan ilmu laduni yang lainnya dilajari. Dalam pelajarannya itu kalau ulun membaca kitab lah, nih paman lah, maaf kalau ulun menghafal kitab ini setahun kalau untung menghafal. Kalau sidin sejam penjong. Ayo kawaliannya. Nah ulun menghafal kitab setahun kalau untung. Kalau sidin sejam penjong. Kenapa? Wali. Nah itu. Nah jadi kemudian sidin dapat mimpi-mimpi. Lalu sidin berkunjung ke Bangil, datangi paman sidin itu sarwane abdah di Bangil. Sampai di Bangil itu sidin mandi, tuntun mandi di kamar dia. Habib itu 7 kali mati hendak dicabut oleh malakal maut, artinya hendak dicabut, hendak dimati oleh malakal maut. Ujar Habib itu, jangan dulu aku dimatikan, terkecuali aku bertamu awan orang yang bertanya. Sekarang orang Habib ini kada jadi pulang mati. Sampai 7 kali, lalu bertamuan anu orang enggak apa aja namanya Pak, anu hadam sarwani abdan itu anu abah guru sarwani abdan ada kurang ya. Ujar itu kayak potongan Habib Pang ya, kayaknya Habib Pang. Ujar sidin pulang. Jadi sejar sidin abah man sidin sarwani abdan ini tahu sudah bahwa Habib itu anak manawi. Aku di sidin hendak bertamuan dengan yang bernama Zaini. Jadi ujar nang paman sarwani abdan masuk ke kamar.
ini anak kemana kan kok ada Habib anak bertamu awan ikan. Nah iya siden kelihatan nanti aurat auratku ini kelihatan. Maksudnya tuh ilmunya siden kan, awalian siden tuh kelihatan tuh pamana aja aurat ulun ini kayak apa nih jar tamunya sudah aja biar orang menyambat aurat ikam kelihatan asa ikam jangan mengaku aurat ikam kelihatan. Ujar paman tadi keluarlah menemui Habib tadi. Habib tuh wali orang itu imba bertamuan meninggal sih. Jadi pas ke-8 kalinya meninggal langsung. Sudah bertamu. Ujar Sidin, alhamdulillah aku sudah sampai tujuanku ya Allah. Sudah 7 kali engkau datang malakal maut untuk mencabutku, maka aku sudah berpesan dengan engkau. Ambillah aku sudah. Aku sudah lepas kerinduan dan hatiku dan niat hatiku bertemu dengan seorang wali. Umur Sidin berapa? 17 tahun. Abang sakumpul itu 17 tahun wali sudah. Itulah keberkahan daripada orang yang wali. Nah sama dengan Nabi Muhammad. Nih seram kita ulang ya Allah. Nah, Nabi Muhammad itu pang juga kayak apa? Begitu dilempari dengan batu Nabi Muhammad tersungkur. Apa jawabnya? Turunlah Jibril. Hai Muhammad, ya Muhammad. Apabila kamu kedua nih malawan orang mencatat ikam itu bapak deh di ikaman aku di Jibril biar aku mencatatnya. Amun kita kayak apa? Amun kita tuh ada lamboy malawan makan ini kepada ini kalau membantu di belakang kencang benar ya Allah. Nak bui bakal lahir. Tapi Nabi kata ujian Nabi Allahumma ilal mahdi qaumi fahimahum ya'lamun bahwasanya ini tuh kada melihat bahwa aku adalah nabinya. Biarkanlah ini. Nabi bukan memandang orang yang menyariki Nabi, tapi Nabi memandang nang di dalam nang menyariki Nabi. Itu istimewanya Nabi. Sampai Nabi diludahi pulang, diludahi Nabi 3 kali lewat diludahi, esok itu pulang dan seterusnya. Begitu sudah diludahi Nabinya ini dicari Nabi begitu nak ke masjid Madinah, ada lagi orang ini duduk di atas kursi. Mana aja Nabi orang nih? Jadi jar Abu Bakar menakuni. Apa biar Nabi pelangak-pelongok kesana kemari. Kamu tahu lah Abu Bakar. Aku nak mencari nak langganan aku nak meludih aku nih mana orangnya. Ya Abu Bakar. Bahwasanya orang nak meludih itu garing. Hah? Jadi Nabi garing? Garing. Ayo sudah. Jadi Nabi di mana rumahnya? Di situ ya Abu Bakar. Tulaklah Nabi berdahulu mendatangi orang Manggaring, mengatuk seraya berkatuk, assalamualaikum, waalaikumsalam. Disahutnya siapa? Aku adalah Nabi. Nabi siapa? Nabi Muhammad. Begitu dibuka takajub orang tersebut. Ikam nang rancak ulu dahi. Iya Nabi. Kenapa? Anggaran ikam aku nih. Rancak ulu dahi. Gimana apa? Ikam garing enggak lah ya Nabi. Iya aku garing. Lalu bahwa saya tadi tersungkur, ya Muhammad, aku bersaksi pada engkau. Hari ini aku masuk Islam. Aku bersaksi dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Ketika itu dia mengucap 2 kalimat syahadat, masuklah dengan Islam. Nah, itu Nabi Isra'nya Nabi saking santunnya dengan manusia. Kadada sedang didakan pada orang Nasrani. Kadada sedang didakan. Kalau kita ini bila melihat pina lain, asah nak midakan. Apalagi nang maaf selawar jingkrak mana. Bahasa ngali aja. Jangan dibidakan. Bah ngali dulu aja ini zamannya salah bidang, salah membidah-bidahkan kan yang kalau dibidakan ngali. Kenapa? Baras orang cuntannya. Itu keraguan. Coba bujur-bujur jangan keraguan. Pandang yang ini adalah karunia-Nya Allah dan kudrat iradatnya Allah. Kalau pengen memandang, nang maling pengen pandang tadi, tahu pengen ada maling. Tapi bujur-bujur pengen memandang dengan keridaannya Allah, melihat dengan geraknya Allah, melihat segala sesuatunya dengan Allah, yakinkan pada Allah, kada bakalan contohkan pada sholat. Ini nang keraguan. Maka apa saja pun nang keraguan ini merusak. Contohnya aja, memasak bayinya kurang,
asa banyak kadak apa ini tadi? Hah? Asa banyak kadak aja. Jadi tinggal apa gitu Kak? Hangit. Karing. Nyakaran kuat. Nah, kemudian Nabi pulang saking cintanya dengan seorang perempuan janda tua. Ini Nabi. Ada kita lain janda muda. Ya, kita melihat janda muda. Oh, aduh tuh gancang kayak gitu. Aduh. Nah, Nabi cinta dengan janda tua. Janda tua ini buta matanya. Ada melihat Musa Ali, Nabi menyuapi karena sebelum masjid hari yang subuh Nabi ke situ dulu menyuapi, menapasakan baju janda tua. Si janda tua ini menyambati Nabi, andai kata aku nih melihat Nabi itu kan Nabi Muhammad itu kacak-kacak mulanya nih, jajak dahi, kalau rapit-rapit awaknya. Nabi ini santai, ya Nabi ini kurang ajar benar untuk aneh cakap bahasa kita. Tapi Nabi kadang suapi Nabi baju sedini tapasakan kayak apa ya? Itu sebagai tamsilan. Nah, menapasakan bajunya. Esok itu pulang, menguyak pulang dengan Nabi. Lalu Nabi berpesan kepada Abu Bakar, ikam kaina suapi akan janda Tuhan. Jangan lepender, jangan disauti pemandiran janda Tuhan itu. Kenapa ya Muhammad? Karena inya mencaci aku. Ikam jangan nyauti. Kemana pian Nabi? Aku hendak meninggal dunia. Jangan Nabi ya. Aku hendak meninggal dunia ya Nabi. Sudah aku rindu dengan Allah. Aku rindu dengan Allah. Aku hendak bertemu dengan Allah. Ada kita anak lah. Kaina yang orang yang berdatang. Aku rindu dengan Allah karena orang sampai ilmu. Nah kayak Abah Sekompol apa? Sampai ilmu rindu dengan Allah. Hai nafsu mutmainnah irji'i, hai nafsu yang tenang, hai jiwa yang tenang, hai roh yang tenang, hai jasad yang tenang. Nah, ada kita anak mati takutan. Mana pian dulu kayaknya juga. Nah, tadi. Jadi digantikan posisi dengan Abu Bakar menyuapinya. Lalu si janda tua ini bermamai juga masih cuma hujat Nabi nih. Kacak, bunuh, andai kata aku melihat. Jawabanku pada apa mau caci maki itu pada menang baiknya, jahat semuaan kepada Nabi. Lalu Nabi tadi Abu Bakar tadi menyuapi. Lalu timbullah pertanyaan kepada Abu Bakar. Ujar Nabi jangan disahuti. Siapakah yang menyuapi aku ini? Kemanakah orang yang menyuapi aku itu? Tangannya terasa lembut, tidak sekasar yang sekarang ini. Kemanakah orang yang menyuapi aku itu? Ujar janda tua tadi. Beranai Abu Bakar nih. Menakuni pulang, ada tahan juga Abu Bakar. Ini Abu Bakar, ikam dahulu. Namun nyuapinya aku sahabatnya. Sehari Abu Bakar. Sudah dihujat bisa mamai pulang Abu Bakar. Ini kurang ajar benar ini. Abu Bakar. Namun nyuapi aku ini adalah sahabatnya. Siapa? Abu Bakar. Aku sahabatnya menyuapi ini. Sahabatnya Abu Bakar. Sahabatnya Nabi. Kemana orangnya itu? Itu yang menyuapi pian itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seketika itu dia diperlihatkan oleh Allah mata hati batinnya. Melihatlah parasnya Nabi itu. Tersungkur kepada Abu Bakar. Pada Abu Bakar yang disungkurnya seolahnya Nabi yang dilihatnya oleh Abu Bakar. Oleh si janda Tuhan tadi. Mesungkur di hadapan batisnya Abu Bakar. Seolah-olah dilihatnya bahwa Abu Bakar adalah Nabi. Karena parasnya itu dilihatnya adalah wajahnya Nabi. Nah, Nabi bagaikan kayak apa? Lebih pada wali orangnya. Tersungkur seketika itu juga dia masuk Islam. Begitu masuk Islam Johor, asar, hendak begitu sembahyang, bauduk meninggal. Pada sempat melakukan ibadah sembahyang dijamin oleh Rasulullah Subhanahu wa taala. Nah, kita yang di sini mudah-mudahan yang belajar ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedang kita jam 9:30 kita menanyakan sedikit lah, mengambil barakah sedikit. Salamun
منير القوم يا منير القوم بالبرد يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج أهل بيت المصطفى ظهوري الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج وشفيع جديد ختم كفار ختم كفار ختم